Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Pada sehat kan? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Minggu lalu kira-kira masih pada ingat nggak kita belajar mengenai apa? Ciri-ciri kita, Miss. Ciri-ciri brio kita. Jadi kalau misalnya kan kalau kemarin kita bahas mengenai ciri-cirinya, hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dan peranan dari bryophyta sendiri, gitu. Ya, namun ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diserap dengan baik dan ada manfaatnya untuk kita semua. Oke? Nah, sebelumnya, Miss mau nanya nih, kalian masih ingat nggak kenapa sih kita harus mengetahui klasifikasi dari suatu tumbuhan? Ada yang masih ingat? Kenapa sih? Agar bisa mengelompokkan. Untuk dapat mengelompokkan. Kira-kira selain pendapat dari Sahril, ada lagi yang bisa menambahi? Ada? Oke, langsung Miss tambahin aja. Benar ya yang dibilang sama Sahril bahwa dengan adanya klasifikasi dari arti katanya sendiri itu pengelompokan. Jadi kita dapat memudahkan kita untuk mengetahui nih mana yang harus dikelompokkan kemana, mana yang kemana gitu, atau istilahnya kita mengetahui identitas suatu tumbuhan tersebut gitu kan. Kenapa sih harus tahu kita ini semua? Soalnya kita tahu bahwa jumlah tumbuhan itu sangat banyak, itu kan jutaan sampai triliunan sampai miliaran, jadi khususnya kelompok bryophyta, untuk tumbuhan bryophyta, tumbuhan kelompok bryophyta ini sudah ditemukan sebanyak 21.400 spesies, jumlahnya 21.400 spesies, yang dimana kalau untuk mengenal spesies per spesiesnya, kita kan akan kebingungan. Jadi, untuk memudahkan kita mengetahui kelompok bryophyta yang mana atau jenis bryophyta yang mana, kita diberikan nih suatu metode dalam klasifikasinya sendiri atau pengelompokan. Jadi, kita nggak tahu spesiesnya, tapi kita tahu kelasnya, itu sudah memudahkan kita. Gitu ya. Jadi, apa aja sih indikator pembelajaran kita ini? Kalian harus mampu mengetahui klasifikasi dari bryophyta sendiri dan peranan dari setiap klasifikasi dari bryophyta sendiri. Gitu ya. Kita lanjut aja. Jadi klasifikasi dari bryophyta. Kalau kalian udah cek psikologi, di situ Miss ada ada ngatain modul dan juga kuis. Jangan lupa dikerjakan ya, Nak. Jadi bryophyta sendiri itu dibagi menjadi 3. Oke, ada Hepaticopsida, Anthoceropsida, dan Bryopsida. Hepaticopsida, Anthoceropsida, dan Bryopsida. Oke, kira-kira apa sih dasar pengelompokan dari lumut hati? Dari dasar pengelompokan dari bryophyta. Kira-kira ada yang tahu atau udah pernah baca-baca? Kira-kira berdasarkan morfologinya kah? Struktur tubuhnya kah? Atau gimana? Ada yang tahu? Atau ada yang mau ngasih pendapatnya nih? Ada? Bentuknya seperti hati. Oke. Jadi makasih Saril. Jadi kalau misalnya pengelompokan bryophyta sendiri itu berdasarkan bentuk tubuh dan perkembangan dari struktur tubuhnya sendiri. Jadi nanti dari Hepaticopsida, Anthoceropsida, dan juga Bryopsida, kalian akan melihat nih bahwa kelompok bryophyta ini mempunyai perbedaan struktur yang makin kompleks atau tidak, gitu kan? Dan juga kalian akan lihat bahwa adanya perbedaan bentuk tubuh, gitu ya. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu lumut
hati atau hepatikopsida. Dari namanya sendiri, lumut hati. Tadi Miss bilang kan dasar pengelompokannya berdasarkan bentuk. Dari sini kita tahu bahwa ciri-ciri pertama bahwa dia lumut yang satu ini pasti memiliki struktur tubuh yang memiliki bentuk tubuh yang seperti hati atau lobus. Lobus ya. Jadi hati itu bukan love bentuknya ya. Kalian pernah lihat struktur hati manusia kan? Lobus-lobusnya waktu di SMP. Pernah kan? Iya. Jadi bentuknya itu mirip seperti itu gitu. Jadi di sini. Ini ya, lobusnya berbentuk seperti lembaran hati. Jadi dia lobusnya ini berbentuk dorsoventral. Ada bagian dorso, bagian belakang, ventral, bagian depan gitu ya. Jadi dia ini ada contohnya di sini ada 2 jenis dari lumut hati yang Miss buat. Jadi ada Riciocarpus natans dan Marchantia polymorpha. Ya, perhatikan strukturnya. Walaupun mereka sama-sama lumut hati, tapi memiliki struktur yang memiliki suatu perbedaan. Kalau kalian lihat di sini, dia talusnya lebih licin kan? Tapi kalau yang ini seperti ada serat-seratnya kan? Ada juga nih, ada bentuk bulatan yang membentuk cup. Jadi semalam masih ada ingat nggak? Miss ada bahas mengenai Gemma cup. Ada yang masih ingat mengenai Gemma cup? Ingat, Miss. Apa kira-kira Juria Gemma cup? Suatu perkembangbiakan vegetatif dari lumut, Miss. Ya, benar ya. Jadi kelompok Bryophyta itu dapat melakukan reproduksi secara vegetatif dan generatif. Kalau vegetatifnya bisa terjadi dengan bantuan Gemma cup atau fragmentasi pembelahan nih, pemecahan tunas kayak gitu kan. Dari bagian tubuhnya. Tapi kalau dia Gemma cup adanya ini, ini yang disebut Gemma cup. Nanti Gemma cup ini akan mengeluarkan gemae. Gema ini yang berfungsi dalam proses reproduksi vegetatif. Bagian gemanya ini nanti akan bisa diambil gitu kan. Lepas dia menempati suatu tempat hidup yang cocok, itu nanti dia akan berkembang menjadi suatu tumbuhan baru atau contoh dari Marchantia polymorpha. Sedangkan reproduksinya juga dapat berlangsung secara generatif, yaitu melalui proses metagenesisnya kemarin. Dengan bantuan kalau di lumut hati namanya ada antheridium dan archegonium. Antheridiumnya berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Archegoniumnya sebagai alat kelamin betina, gitu ya. Oke. Kira, coba kalian perhatikan ini. Kalian lihat ini ya. Di sini kan ada yang bentuknya seperti akar atau disebut sebagai akar, kalau di lumut disebut sebagai apa? Tetap akar atau rhizoid. Bener ya? Rhizoid. Kemarin Miss ada bahas nih, kelompok Bryophyta itu termasuk rhizoid, uniseluler atau multiseluler? Multiseluler. Oke. Jadi kebanyakan itu uniseluler. Namun ada satu kelompok dari kelompok Bryophyta yang dia multiseluler. Khususnya di kelompok lumut hati atau hepatikopsida, semua kelompok ini akarnya atau rhizoidnya itu dia uniseluler dan berumah 2. Maksudnya berumah 2 gimana, Miss? Dalam satu individu dia gimana? Berbeda jenis kelamin jantan dan kelamin betinanya, posisinya, gitu ya. Dia berumah 2. Itu lumut hati. Dia rhizoidnya uniseluler dan berumah 2. Kira-kira paham sampai lumut hati? Kita ulang ya. Lumut hati atau hepatikopsida, dia cirinya yang pertama, lobusnya yang ini, ya kan? Lobusnya, ini kan bagian talusnya, atau bisa disebut sebagai lobus yang berbentuk lembaran seperti hati. Ya. Dia memiliki bagian khusus seperti Gemma cup. Yang ini Gemma cup-nya bisa ada, tapi di sini fasenya nggak ada. Nah, itu ya. Gemma cup-nya ini dapat membantu dalam proses vegetatif, reproduksi vegetatifnya. Kalau generatifnya ada antheridium dan archegonium, gitu ya. Rhizoidnya uniseluler dan dia termasuk tumbuhan atau kelompok lumut hati yang berumah 2. Ya. Contohnya ada Riciocarpus natans dan Marchantia polymorpha.
polimorfa. Kita lanjutkan ke kelompok lumut yang kedua. Lumut tanduk atau Anthoceropsida. Anthoceratopsida. Nah, jadi kalau untuk Anthoceratopsida atau bisa disebut sebagai lumut tanduk, kalian masih ingat nggak? Miss ada bahas di pertemuan kita minggu lalu bahwa lumut itu memiliki dua fase hidup kan? Maksudnya dua fase hidup, dua fase bentuk tubuh gitu kan? Ada dia fase gametofit dan sporofitnya. Jadi khusus di lumut tanduk gitu. Kalau kalian masih ingat, kemarin kan kita ada bahas struktur yang disebut sebagai kapsul atau sporanium. Jadi lumut tanduk, dia kan tubuhnya seperti tanduk. Yang ini, yang menjalar ke atas, jadi bagian yang seperti tanduk ini merupakan perpanjangan dari kapsul yang memanjang ke atas, membentuk seperti tanduk. Jadi ini merupakan fase sporofitnya, gitu ya. Walaupun nggak ada bentuk kayak kapsulnya, nggak ada kayak kantong gitu, tapi ini sudah termasuk bagian dari fase sporofitnya. Sedangkan yang ininya, yang kayak lembaran-lembaran ini merupakan fase gametofitnya. Jadi fase sporofitnya melekat pada fase gametofitnya, gitu ya. Dia memilih, coba kalian perhatikan lagi, untuk akarnya sendiri atau rhizoidnya, dia masih rhizoid uniseluler. Ada sebagian kelompok Anthoceropsida, dia itu berumah satu, ada juga yang berumah dua. Kalau dia rumah satu, dalam satu tubuh atau tumbuhan, dia itu memiliki dua alat kelamin, baik itu betina ataupun jantan. Oke ya. Kita lanjut. Yang ini, yang semalam kita bahas struktur tubuhnya. Karena dia struktur tubuhnya berupa kormus. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan kormus? Masih, Miss. Coba Nofri, kira-kira yang dimaksud dengan kormus itu apa sih, Kak? Struktur tubuhnya sudah dapat dibedakan, Miss. Oh, ya, antara daun, akar, dan batang. Jadi, kenapa sih disebut sebagai lumut daun atau bryopsida? Karena dia sudah struktur tubuhnya itu udah bisa dibedain nih semuanya, gitu. Lumut daun atau bryopsida juga sering disebut sebagai lumut sejati. Jadi, kalau misalnya nanti ada soal yang bahas tentang lumut sejati, kalian ingat aja nih bahwa lumut sejati itu sama dengan lumut daun dan juga kelompok bryopsida. Lihat. Jadi karena dia sudah disebut sebagai kelompok lumut sejati, itu kan? Kelompok lumut sejati, dia itu gini. Dia itu struktur tubuhnya kan berupa kormus. Lihat, dia berupa tanaman kecil. Ini kita sudah bisa lihat nih mana daunnya, batangnya, mana kapsulnya gitu kan. Dia bercabang dan daunnya cenderung kecil ya. Untuk akarnya di sini Miss ada gambarnya. Untuk akarnya dia termasuk rhizoid multiseluler dan biasanya berumah dua gitu ya. Contohnya untuk klasifikasi lumut daun, di sini ada Polytrichum commune atau Sphagnum fimbriatum. Ada yang pernah lihat nggak salah satu dari dua gambar ini? Belum? Belum, Miss. Kalian nggak, berarti kalian jarang nih merhatiin tanah atau batu-batuan yang basah ya? Jarang, Miss. Jarang ya. Oke, nanti kalau kita belum tahu kapan kita masuknya, maunya ada identifikasi tanaman ya di sekolah. Jadi dari beberapa kelompok tumbuhan lumut tadi, gitu kan, ada nih beberapa manfaatnya. Tapi sebelum kita bahas manfaatnya, ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan mengenai klasifikasinya dulu? Klasifikasi dari kelompok Bryophyta. Ada yang bisa nyimpulin? Ada?
Oke, kita lanjut aja. Nanti Miss minta satu atau dua orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi kalau manfaat lumut atau kelompok Bryophyta ini bisa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu manfaat pertama secara ekosistem, yang kedua kesehatan, yang ketiga pangan, yang keempat apa kira-kira? Ada? Penyeimbang atau ekonomi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas nih mengenai yang pertama manfaat lumut di bidang ekosistem. Nah, maksudnya ekosistem gimana? Ada manfaat tersendiri dari lumut yang bisa mendukung kelestarian dari lingkungan gitu kan. Jadi yang pertama kita lihat bahwa lumut itu merupakan dia itu merupakan organisme perintis. Kenapa sih dibilang bahwa dia itu merupakan organisme perintis? Jadi waktu awal mulanya bumi terbentuk, apa sih organisme pertama yang maksudnya jenis tumbuhan apa yang pertama kali ditemukan, yaitu kelompok lumut ya. Jadi itu merupakan kelompok lumut. Kalau kalian perhatikan di bagian kutub, nah, itu didominasi oleh kelompok dari Bryophyta ya. Dan juga lumut dalam ekosistem dia berperan dalam penyedia oksigen. Kita tahu kan bahwa lumut itu mengandung klorofil yang dapat membantunya dalam proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis akan dihasilkan oksigen dan apa? Dan glukosa gitu kan. Nah, jadi selain itu juga lumut juga berperan dalam penahanan erosi dan banjir. Ada yang tahu kan erosi itu apa? Pengikisan tanah, Miss. Benar, pengikisan tanah. Kira-kira kalau misalnya nih sama kalian, gimana sih lumut dapat membantu dalam proses penahanan erosi atau agar pengikisan tanah tidak dapat terjadi? Kira-kira ada yang tahu? Menurut logika kalian aja nih, misal, gimana sih caranya lumut, tanaman kecil, bisa membantu dalam menghambat proses pengikisan tanah? Ada yang tahu? Dengan Lumut kan tumbuh di tanah. Ya, Sari, lumut tumbuh di tanah atau menempel di tanah gitu kan? Jadi kalau nggak terkena, jadi tanah itu tidak terkena air secara langsung gitu, Miss. Jadi dapat mengurangi erosi. Sudah dapat poinnya, Miss lengkapin ya Sahril. Jadi benar yang dibilang Sahril. Kita tahu kalau misalnya biasanya tanah yang lembab, bebatuan, itu biasanya didominasi sama lumut kan tumbuhannya yang tumbuh atau hidup di daerah itu. Jadi kalau misalnya bayangkan nih hujan turun gitu kan, hujan turun, air yang dihasilkan kan tinggi. Nah, kalau ada lumut, lumut memiliki satu fungsi yang sangat besar, yaitu dapat membantu dalam proses penyerapan atau penyimpanan air. Ketika hujan turun, lumut dapat menyimpan atau menyerap air yang dalam jumlah yang banyak. Jadi udah jumlahnya banyak. Lumut tadi kan menempel akarnya, menempel di tanah. Inilah yang membantu agar tanah tadi tidak langsung terkikis sebab sudah diserap langsung oleh lumut gitu. Jadi proses pengikisan tanah akan berkurang dengan adanya lumut, gitu ya. Oke. Di sini ada, lihat tadi Miss bahas bahwa dia mampu menyerap air. Jadi ini juga termasuk dalam kegunaannya di bidang ekosistem. Kalau misalnya di bidang kesehatan, kita lanjut kesehatan ya. Dia bisa berfungsi sebagai antimikroba, antiinflamasi dan antioksidan. Atau juga dapat digunakan dalam proses pembalutan luka. Karena dia khususnya contohnya ini ada sphagnum, dia bahan pembalut atau pengganti kapas. Yang ini ada contoh lumut Sphagnum fimbriotum ini, dia dapat digunakan dalam proses pembalutan luka. Kenapa? Ternyata dia memiliki kemampuan menyerap air 10-20 kali lebih besar daripada kapas sendiri. Waktu zaman Perang Dunia ke-1, di situ kan kapas belum terlalu
diketahui nih, yang paling banyak itu jumlahnya sphagnum. Jadi sphagnum ini diambil dan dilakukan dan digunakan sebagai pembalut luka karena dia lebih aman, karena dia memiliki kemampuan antimikroba sehingga bakteri ataupun makhluk hidup yang seharusnya tidak tumbuh di luka itu dapat ditahan untuk dapat tumbuh gitu. Nah, ada juga dalam bidang kesehatan yaitu sebagai obat hepatitis Markantia karena dia Markantia, lihat ini, Markantia polymorpha dari kelompok Hepaticopsida, dia itu memiliki kemampuan dalam menghasilkan Markantia A yang berguna dalam proses pengobatan hepatitis. Nah, selain itu, kalau misalnya kita lihat di bidang ekonomi, dia dapat digunakan dalam proses pengikatan limbah, gitu ya. Nah, kalau di pangan, lumut sering digunakan sebagai makanan hewan. Nah, paling sering itu ada contoh dari Anthoceros. Kelompok Anthoceros sama Polymorpha itu sering digunakan sebagai pakan ternak, contohnya babi, maupun kalau kelompok Polymorpha yang bagian kapsulnya digunakan dalam pangan burung, gitu ya. Oke, memudahkan kalian untuk mengingat yang tadi, coba dijawab dulu ini, ada 2 soal. Ada yang tahu jawaban? Kita mulai dari soal yang pertama. Kira-kira untuk soal yang pertama ada yang tahu langsung jawabannya? B, Miss. B, ya? Miss. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Enggak? Tidak. Jadi kita langsung kita bahas ya. Gamma Cup ini adanya di kelompok Hepaticopsida atau kelompok tumbuhan lumut hati. Berarti jawabannya antara A atau B. Kita lihat yang A. Secara generatif. Kalau secara generatif, kelompok Hepaticopsida menggunakan Gamma Cup atau menggunakan alat reproduksi berupa Antheridium maupun Archegonium. Yang mana yang benar? Menggunakan Antheridium dan Archegonium atau Gamma Cup? Antheridium dan Archegonium, Miss. Benar ya, berarti yang A salah. Yang B, dia Hepaticopsida dan vegetatif. Benar ya, soalnya secara vegetatif dia menggunakan Gamma Cup. Jadi jawabannya B. Tuh. Yang kedua, ada yang tahu jawabannya? E. Jawabannya E. Makasih Saril. Jadi kita cek ya dari yang jawaban A. Mencegah erosi tanah, itu peranannya dalam bidang ekosistem nggak kira-kira? Benar ya? Iya, Miss. Yang kedua, agen antimikroba dan antifungi. Ini dalam bidang kesehatan. Berarti jawaban yang A salah. Yang B, pangan pada hewan dan pengendapan biji. Nah, ini kurang pas ya. Kalau pangan pada hewan, itu dia termasuk bidang pangan. Kalau pengendapan biji masuk ke ekonomi. Ya. Yang C, antioksidan dan penyerapan air. Untuk antioksidan sendiri dia masuk ke kesehatan atau apa? Kesehatan. Menyerapan air. Bidang apa kira-kira, Nak? Ekosistem. Masih kurang tepat. Yang D, pengendapan biji besi. Ini masuk ke ekonomi ya. Dan indikator pencemaran udara. Ini masuk ke ekosistem. Benar ya. Tapi yang ini salah kan? Yang D-nya berarti yang D kurang tepat. Yang E, produsen termasuk nggak? Termasuk, Miss. Dengan menghasilkan Oksigen. O2. Ya, benar. Mencegah erosi tanah tepat dan indikator pencemaran udara. Ada beberapa kelompok dari tanaman lumut yang dapat digunakan dalam melihat kadar timbal, mangan, dan lain-lain yang ada di udara. Soalnya kalau misalnya kalian lihat dari kelompok Bryopsida, yang polymorpha, itu kan struktur tubuhnya cenderung keluar. Nah, dia menggunakan udara lingkungan luar untuk bertahan hidup. Jadi beberapa tumbuhan itu, kalau misalnya hidup di dalam satu lingkungan, dia tidak dapat bertahan, berarti di situ sudah ada terjadi pencemaran udara yang berlangsung, gitu ya. Nah,
Sejauh ini untuk materi mengenai klasifikasi dan peranan lumut, ada yang mau ditanyakan? Miss, Iya, Juria. maksud dari rhizoid multiseluler dan uniseluler itu gimana ya, Miss? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalnya kita dorin ya. Sorry. Kalau dia dibilang rhizoid uniseluler maupun multiseluler, indikator yang pertama itu lihat struktur tubuhnya. Kalau dia yang uniseluler, biasanya di dalam satu gametofit itu hanya ada satu rhizoidnya. Berarti dia uniseluler. Namun kalau yang multiseluler kayak ini kan dia struktur tubuhnya sudah kormus atau sudah lebih kompleks. Jadi rhizoid yang menopang tubuhnya, nggak ada gambarnya. Jadi rhizoid yang menopang tubuhnya, sistem perakarannya itu lebih luas. Jadi dia bentuk akarnya itu hampir mirip dengan akar tumbuhan sesungguhnya. Jadi sudah ada bentuk perakarannya gitu, nah. Kayak sudah ada cabang-cabangnya dalam satu akar dari rhizoid multiseluler, gitu ya. Kira-kira udah terbayangkan. Jadi kalau misalnya dia rhizoid uniseluler, ada satu akar, udah akar tunggal, udah habis itu akar kecil-kecilnya, itu yang uniseluler. Kalau yang dia multiseluler, sudah ada kayak akar tunggangnya, akar utama, terus ada percabangan-percabangannya gitu. Itu yang multiseluler. Kira-kira dapat perbedaannya, Juria? Paham, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Oke, kalau memang nggak ada, pertemuan hari ini akan Miss tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semuanya dapat bermanfaat sama kalian. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kefokusan dalam belajar kali ini. Segera dikerjakan psikologinya, jangan sampai tugas-tugasnya menumpuk ya. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.